Selamat pagi Bapak Adi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 Marketing Analytics dengan saya Raditya Safimarani dan rekan-rekan saya ada Mas Ignatius dan juga Mas Joseph akan mempresentasikan mengenai The Art of Analytics. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan 2 lessons. Yang pertama yaitu Navigating to Your Big Ideas dan yang kedua adalah Planning to Your Analytics Expedition. Saya akan menjelaskan mengenai Navigating to Your Big Idea. Sebenarnya apa sih Your Big Idea? Nah, sebagai seorang marketer dalam memasarkan produk dan jasa dengan sukses, seorang analis harus memiliki formasi konsep yang unik. Tapi di mana sih kita bisa mendapatkan insight yang cemerlang dan membuka jalan kita untuk menemukan poin-poin terbaik untuk menjual produk kita? Jadi kita harus memiliki sebuah ide atau gagasan yang dapat mengungkapkan atau menjawab suatu permasalahan tersebut dan memberikan competitive advantage serta hasil dan rewards kepada perusahaan. Untuk mengarahkan atau memperoleh analytics journey dengan sukses dan efektif, kita akan membutuhkan beberapa elemen penting, di mana salah satunya itu ada insight, kreatif, dan juga collaborate. Nah, di sini ada sebuah visualisasi yang dirangkum oleh para researcher-researcher terdahulu, di mana ini dibayangkan sebagai kertas yang dilipat. Nah, di sini analisis dan big idea itu memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, jika kertas tersebut dibuka, maka di sini terlihat banyak faktor yang mempengaruhi faktor dan input yang mempengaruhi analisis untuk membawa mereka kepada big idea. Nah, di sini ada knowledge di mana akan memperoleh analisis kita dapat menggunakan data atau kita dapat menghasilkan data dan data itu dari mana itu ada di knowledge tersebut. Lalu di situ ada stimuli atau rangsangan yang diinginkan atau diharapkan oleh analis, dan juga ada tension yang akan dihadapi outsider yang akan terus memberikan konsep dan perspektif baru, bahkan juga blockers, dan juga ada tim yang dijalani oleh setiap pihak yang terlibat dalam penentuan big idea tersebut. Nah, selanjutnya adalah 4 step of the marketing analytics process atau MAP. Nah, yang pertama ada plan, collect, analyze, dan report. Nah, pertama-tama ada plan di mana analisis harus membangun dan menentukan suatu objektif dari melakukan analisis tersebut. Nah, jika mereka menentukan banyak tujuan, maka ditakutkan akan menghilangkan fokus dan beberapa hal seperti adanya sumber daya itu juga dapat menjadi scatter di situ. Jadi lebih baik jika objektif itu ditentukan hanya ada satu objektif. Nah, step kedua yaitu memikirkan setidaknya 3 pertanyaan inti yang akan digunakan untuk memperoleh data atau mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini ada contohnya yaitu objektifnya misalnya improve awareness dari suatu produk yang baru di launching. Nah, di situ kita dapat melontarkan 3 pertanyaan inti yaitu pertama bagaimana tingkat awareness saat ini daripada produk tersebut. Yang kedua, mengapa ada channel yang memiliki hasil yang lebih rendah dan juga lebih tinggi dari channel lainnya. Dan juga yang ketiga, bagaimana memaksimalkan penggunaan channel untuk membuat awareness tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan semuanya ke dalam dokumen perencanaan. Atau kita juga bisa dapat istilahnya yaitu Marketing Requirement Documents atau MRD. Nah, dalam MRD ini kita dapat menentukan apa yang dibutuhkan, dengan cara apa, tujuannya apa, terus juga ada list resources-nya, terus ada timeline dan juga deliverables. Nah,
MRD ini membantu kita sebagai acuan analisis agar tetap terfokus sejalan dengan tahap MAP yang begitu pula sangat kompleks dan juga rumit dan banyak juga blockersnya. Okay. Next ada collecting data. Jadi analis mencari data yang dibutuhkan dan menemukan dan melibatkan sumber data yang dibutuhkan tersebut. Nah, namun untuk mencapai data tersebut pastinya ada blockers, yaitu di mana di sini blockersnya itu adalah akses data. Nah, bisa jadi akses data itu susah digapai atau misalnya sudah tidak valid dan lain hal sebagainya. Nah, oleh karena itu dalam analytics journey ini, analis harus lebih fleksibel dan siap akan adanya perubahan-perubahan plan dengan data-data baru. Nah, di fase inilah di mana pengalaman analis dari analisis sebelumnya itu sangat berguna dan bermanfaat. Nah, dibutuhkan untuk mempertahankan atau menjaga timeline yang ada gitu. Nah, langkah selanjutnya dari data collecting ini adalah menggunakan data mining, di mana mencari pattern atau informasi yang menarik dan bermanfaat dalam data yang sudah dipilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Atau juga bisa menggunakan taktik lain, lalu memasukkannya dalam bentuk yang dapat digunakan. Nah, langkah terakhir adalah memilih sistem manajemen data untuk menyimpan data yang sudah dikumpulkan. Nah, itu bertujuan untuk mengurangi bias yang ada pada proses pengumpulan data. Nah, kita harus pintar-pintar dalam memilih sistem manajemen data tersebut. Step selanjutnya adalah analyze. Pada step ini, insight yang kuat dan relevan akan diungkapkan untuk mendorong adanya action. Biasanya data yang akan dianalisis tersebut bisa dilihat dari perspektif baik atau tidak, baik buruknya atau rendah tingginya. Nah, insight tersebut akan digunakan untuk membuat decision atas action apa yang harus diambil untuk mencapai objektif yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, pada step sebelumnya kita kan sudah mendefine objektif, penilaian inti, dan mengumpulkan data. Nah, pada langkah ini saatnya untuk kita turn into analysis dan melihat bagaimana data-data tersebut akan meng-guide analis. Nah, pada fase pertama, membuat kumpulan data-data yang siap untuk dianalisis dan memastikan kesalahan pada analisis tersebut. Jadi kita finding errors-nya. Gitu. Nah, tahap selanjutnya adalah menjalani analisa tersebut dengan menggunakan teknik yang menciptakan pola konklusif pada pengumpulan data. Nah, masing-masing analis memiliki tingkat kedalaman yang berbeda sehingga menghasilkan pemahaman yang berbeda. Nah, di sini dibutuhkan komunikasi yang baik antara sesama tim member atau research yang bersangkutan. Nah, step terakhir adalah reporting, di mana melaporkan hasil analisis. Dokumen yang detail di mana analis mempresentasikan finding mereka dan juga membuat rekomendasi ke depannya. Nah, analis akan merasakan adanya high tension pada proses ini, di mana mereka diharuskan untuk merangkum keseluruhan analisis pada kesimpulan yang singkat dan mudah dicerna dengan visualisasi yang baik. Nah, tahap pertama adalah mendesain visual story, atau kita bisa juga bilang visualisasi data yang tujuannya untuk reach audience dan target audiens secara efektif dan efisien. Nah, analisis akan melakukan ini dengan memanfaatkan pre-attentive attributes secara visual. Nah, contoh pre-attentive attributes sendiri yaitu dengan fungsi mengarahkan perhatian audiens pada titik fokus informasi yang ingin disampaikan. Nah, contohnya di sini di kiri ini tidak menggunakan aspek tersebut. Nah, di kanan menggunakan aspek tersebut sehingga di sini ditonjolkan untuk data-data yang ingin ditonjolkan dikasih warna biru seperti itu. Nah, tahap kedua yaitu memastikan rekomendasi dari analis yang diberikan tuh jelas dan juga ringkas dan harus mudah dipahami.
Dan tahap terakhir adalah memastikan presentasi bebas dari blockers atau error dengan hanya fokus pada detail dan elemen eksekusi terbarunya. Nah, selanjutnya lesson 2 yaitu planning for your analytics expedition. Nah, di sini ada quotes dari Dwight Eisenhower yaitu plans are worthless but planning is everything. Nah, di sini digunakan sebagai analis dalam developing plan untuk project analysis. Nah, hal terpenting yang harus dimiliki oleh analis itu sebenarnya adalah fleksibilitas, di mana akan ada blockers dan error yang berhubungan dengan data, entah datanya susah diakses atau ketidaksamaan antara pattern data dan hipotesis yang dibuat oleh analis. Jadi analis harus bisa cepat tanggap dalam merubah plan mereka dan keep in track pada situasi tersebut. Nah, di sini merupakan ada 3 kesalahan yang biasa ditemukan oleh analis dalam menentukan objektif. Yang pertama ada breadth. Nah, jadi analis itu biasanya membuat tujuan terlalu luas. Nah, untuk preventifnya itu yaitu analis harus fokus dan tujuan yang jelas dan terarah hanya dalam satu tujuan saja. Nah, solusinya itu hanya menetapkan satu tujuan tersebut dengan menghindari sentence dan di setiap pernyataan yang dibuat. Nah, yang kedua di sini ada objektif versus result, di mana analisis seringkali mengidentifikasi tujuan sebagai hasil. Gitu. Misalnya advertiser yang penjualannya kurang awareness harus fokus terhadap peningkatan exposure. Jadi harusnya di situ membangun awareness adalah tujuan atau objektif yang nantinya akan menghasilkan hasilnya yaitu meningkatkan penjualan. Nah, yang terakhir di sini ada complexity, di mana pesan yang secara langsung atau straightforward menjadi sangat penting dan memfokuskan stakeholder ke dalam tujuan analisis. Jadi analis harus mensimplify pendekatan mereka untuk menentukan objektif. Nah, analisis akan lebih percaya diri jika menetapkan dan menyesuaikan tujuan tersebut dan memilih salah satu dari 6 marketing objektif yang telah diuji sebelumnya, yang akan dijelaskan selanjutnya oleh Mas Iser. Silakan Mas Iser. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Radisa. Sekarang kita akan masuk pada sebab baru, yaitu the 6 marketing objective. Ya, kalau kita ingin membahas lebih lanjut, sebenarnya dalam bisnis itu objektif itu tidak hanya marketing objektif. Kita lihat di sini. Jadi objektif itu bisa berupa business objektif, marketing objectives, media objectives, dan campaign objectives. Nah, untuk pembahasan kali ini kita memang mengkhususkan diri untuk marketing objectives. Tapi ini bukan satu-satunya yang paling penting dalam objektif. Bisa dibilang kadang-kadang satu bagian dari objektif ini itu berpengaruh pada objektif lain. Bisa mendukung atau bisa juga ya tidak mungkin menghalangi, tapi biasanya antara dia mendukung atau dia mendukungnya tidak secara langsung. Kalau kalian nanti lihat di buku atau teman-teman lihat di buku, itu posisinya itu vertikal, di mana bisnis objektif paling tinggi, di bawahnya marketing objectives, media objectives, dan paling bawah adalah campaign objectives. Kalau di buku disebutkan kalau yang paling bawah, berarti dalam campaign objektif, dia akan berpengaruh ke media pengaruh ke marketing pengaruh ke bisnis, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan berfokus pada marketing objectives. Nah, saya belum slideshow ya, saya slideshow dulu. Oke. Jadi, the 6 marketing objectives dapat dilihat pada graf berikut. Kita lihat ada stimulating demand, atau kita menstimulasi permintaan. Building awareness, berarti kita membangun awareness dari brand kita. Kemudian influencing consideration, kita mencoba untuk mempersuasi para konsumen
sehingga mereka memiliki poin positif atau pandangan positif terhadap produk kita, dan mereka itu akan mengconsider produk kita. Kemudian ada improving the sales process. Ini hal yang sudah sangat trivial ya, berarti proses penjualannya diperkuat, diperbaiki, atau di enhance gitu lah kurang lebih. Kemudian ada repositioning the brand, atau kita memposisikan brand kita atau kita mengubah posisi brand kita jika seandainya brandnya itu mengalami permasalahan atau misalnya kegagalan untuk mencapai tujuan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah growing loyalty. Kita membangun loyalitas dari customer-customer kita. Baiklah, sekarang kita akan masuk yang pertama, yaitu stimulating demand. Nah, apa sih dasarnya dari stimulating demand? Dasarnya stimulating demand atau menstimulasi permintaan itu adalah kita mempersuasi konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Dengan simple, kan? Nah, permasalahannya mempersuasi konsumen itu tidak cuma dengan satu cara. Yang kita tahu ada banyak cara untuk mempersuasi konsumen. Nah, yang penting dari cara ini adalah otentisitas. Nah, di sini bagaimanapun apa langkah yang kita ambil, langkah yang diambil itu harus otentik dan tidak mengada-ngada. Nah, sekarang di sini saya akan memberikan dua contoh atau dua kemungkinan. Kalau seandainya kita itu sebagai marketer, kita akan memikirkan, apakah kita ini mau play safe? Apakah kita cari aman aja gitu? Atau kita mau play fire? Kalau Anda berani, gitu kan? Nah, sekarang kita akan masuk pertama, yaitu apa yang terjadi jika kita, atau apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin play safe? Are you playing this safely? Nah, cara yang paling mudah, atau cara yang paling dianjurkan adalah dengan melakukan klarifikasi atas produk dan kegunaan, serta bagaimana cara menggunakannya. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah kita harus mengenalkan produk kita secara gamblang gitu, secara jelas kepada konsumen, tanpa berbelit-belit. Tidak perlu yang namanya kegunaannya ini, tapi disebutkannya dengan cara yang ya orang-orang aja yang belum ngerti gitu kan. Yang nggak usah panjang-panjang, nggak usah bla 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 bla. Sepanjang-panjang itu enggak. Singkat aja nggak apa-apa, yang penting jelas. Ya kalau seandainya mau agak panjang nggak apa-apa, yang penting kuncinya jelas. Kegunaannya jelas, bagaimana cara menggunakannya jelas. Terus misalnya keuntungan atau ya mungkin kerugian nggak ya. Keuntungannya diperlihatkan gitu kan. Mungkin kalau kerugian dimasukkan namanya syarat dan ketentuan berlaku gitu kan lebih ya. Nah, mengapa dibilang kegunaan atau cara menggunakan itu penting? Karena beberapa produk mungkin ada yang cara menggunakannya itu tidak biasa. Nanti kalau teman-teman lihat di buku bukunya Kevin Hartman, disebutkan salah satu produk ada yang namanya pembersih hidung. Ya, bagus buat teman-teman yang hobinya ngupil itu kan, itu bagus produk itu. Nah, permasalahannya bentuk dari produknya itu aneh. Nggak ada yang menduga kalau itu ditempelkan ke hidung. Saya awalnya ngira kalau itu saya ditempel ke hidung, saya bisa kira itu vakum cleaner, mungkin sempat saya kira blender juga ya, walaupun aneh sih bentuknya ya, untuk blender. Nah, di situ klarifikasi produk itu sangat penting. Nggak mau kan produk kita itu digunakannya asal-asalan, nyata malah jadi tidak terpakai dengan benar, ada permasalahan, terus kita yang kena batunya ya, itu menjengkelkan nggak sih? Nah, jadi yang penting adalah kita harus melakukan klarifikasi, kegunaannya juga harus jelas, cara menggunakannya juga harus jelas. Nah, bagaimana kalau kita bermain dengan aman seperti ini? Ya, bisa dibilang caranya aman, risikonya juga rendah. Tentunya teman-teman tahu kan ya, paling risikonya kalau misalnya klarifikasinya kurang jelas, orang-orang mungkin kurang ngerti gitu kan ya, nggak bermasalah banget. Nah, tapi umumnya hasilnya itu tidak terlalu tinggi, walaupun bagi banyak bisnis hasilnya biasanya cukup, tetapi dia itu tidak terlalu tinggi. Mungkin bisa dibilang ya standar lah.
Makanya biasanya kalau orang yang benar-benar pengen istilahnya mendapatkan hasil yang lebih tinggi lagi, mereka akan mengambil risiko yang lebih tinggi. Nah, itulah kenapa kita lihat bagaimana apa yang terjadi kalau kita mau play fire, kita main api. Berani nggak? Nah, gitu kan. Berani nggak? Do you dare? Ya, ada satu cara lagi yang beresiko, yaitu dengan menciptakan kelangkaan. Mungkin kalau saya mungkin agak sedikit kurang paham banget sih, maksudnya kita mau menciptakan kelangkaan yang apa namanya secara jelas seperti apa. Mungkin yang dimaksud dengan kelangkaan bisa juga kita mengada-ada atau kita memberitahukan konsumen bahwa sekarang produk ini semakin langka, padahal ada masalah ini, itu. Maka gunakan produk kami. Gitu. Tapi sebenarnya cara ini beresiko. Tapi kalau dilakukan dengan benar, langkahnya sangat efektif. Tentu saja kan, namanya kelangkaan, apalagi kayak dulu misalnya masker langka, langsung banyak tuh yang namanya mempromosikan masker bla 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 gitu kan. Itu efektif sekali, tapi apa namanya? Kalau dia tidak tepat, apalagi kalau misalnya masyarakatnya pintar atau mereka peka pada pasar, langkah ini bisa dibilang senjata makan tuan. Langkah ini bisa berujung pada anggapan bahwa perusahaan sedang berusaha menipu konsumen, yang ada brand value-nya menjadi rendah, atau misalnya kepercayaannya dari konsumen juga menjadi sangat rendah. Yang ada nanti hasil yang diperoleh juga malah turun. Makanya harus diperhatikan dengan baik dan harus dilakukan dengan persiapan yang matang agar kita berani untuk melakukan langkah ini. Gitu. Nah, sekarang ada apa yang kedua, marketing objektif yang kedua adalah building awareness. Nah, apa sih awareness? Nah, awareness itu adalah persentase jumlah konsumen yang familiar dengan suatu brand ataupun produk. Nah, jadi kalau bisa dibilang apa namanya, misalnya kita bilang awareness dari brand A itu 85%, berarti dari 100 konsumen ditanyakan ada 85 yang aware akan brand ini. Nah, awareness sendiri itu ada dua, ada aided awareness dan unaided awareness. Mungkin kalau teman-teman mencoba menerjemahkan secara kata per kata, aided awareness itu berarti kan awareness yang dibantu, begitu kan? Ya, mungkin gampangnya menghafalnya begitu, awareness yang dibantu. Jadi ukuran jumlah konsumen merasa familiar dengan suatu brand jika brand tersebut atau produknya disebut, dibantu gitu kan. Dibantu dengan sebutan dari brand itu atau sebutan dari produknya. Nah, terus tiba-tiba mereka itu aware. Nah, di situ termasuk dengan aided awareness. Nah, lawannya itu unaided awareness. Jadi, kalau misalnya tidak perlu menyebut brand atau produknya tersebut, ternyata dia langsung paham atau langsung tahu akan brand ini, maka dia itu tergolong dalam unaided awareness. Misalnya kalau kita menyebut, contohlah, sepatu olahraga misalnya. Terus tiba-tiba kepikiran Nike. Nah, itu Nike itu apa namanya? Berarti si konsumen itu punya unaided awareness terhadap brand Nike. Itu kurang lebih. Tapi kalau misalnya kita oh ini sepatu olahraga merek Nike gitu. Nah, itu berarti masuknya aided awareness. Ya, lebih seperti itu. Mungkin teman-teman saya harap paham ya maksudnya apa namanya dengan aided dan unaided awareness ini. Karena saya rasa hal ini sudah tidak asing lagi buat teman-teman. Nah, cara paling ampuh untuk mengukur awareness umumnya dengan menggunakan survei. Mungkin teman-teman kayak yang pernah dilakukan sama teman-teman di semester sebelumnya, misalnya, saya nggak tahu benar nggak ya, teman-teman ada yang pernah melakukan ini mungkin. Jadi, mencoba membuat kuesioner, terus apa namanya menanyakan, misalnya, apakah Anda mengenal produk ini atau jika Anda ingin membeli produk, misalnya produk susu atau apa gitu, brand apa yang terlintas di pikiran Anda misalnya. Nah, itu biasanya cara-cara pertanyaan-pertanyaan di survei yang digunakan untuk mengukur brand awareness atau awareness.
Selanjutnya, kita akan lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu influencing consideration. Consideration itu apa sih sebenarnya? Jadi, consideration itu adalah persentase konsumen yang memiliki persepsi positif terhadap suatu brand atau produk. Nah, jadi misalkan apa namanya, suatu konsumen itu diberitahu tentang produk apa namanya, produk A atau brand A, terus nanti di pikiran dia, oh brand ini bagus atau enggak gitu kan. Nah itu kalau misalnya bagus, maka dia termasuk apa namanya, considered, dan ini diconsider oleh si konsumen. Nah sama halnya seperti awareness, ada aided consideration dan unaided consideration. Seperti tadi halnya di awareness, jadi aided sama unaided itu berpengaruh pada bantuan dalam pertanyaannya gitu ya. Apakah brandnya atau produknya itu disebut atau tidak. Nah, selain daripada aided consideration dan unaided consideration, consideration itu juga bisa dibagi tiga jika dilihat dari bagaimana sih afinitas dari brandnya atau apa namanya kekuatan attachment dari antara konsumen dengan brand. Yang paling kecil atau yang paling lemah itu adalah basic consideration. Pertanyaan kuncinya yaitu, would you consider buying this product? Apakah Anda memikirkan untuk membeli produk ini? Jadi secara langsung, kita memberitahu secara langsung produknya. Nah, masalah dia membeli atau tidak, itu hanya sebatas itu saja. Maka afinitas atau apa ya namanya, kekuatan atau hubungan antara si konsumen dengan brandnya dia lemah. Kita beritahu gitu kan. Nah, selanjutnya ada favorability, dia lebih kuat. Pertanyaannya misalnya, contoh, brand tas mana yang kau paling suka? Nah, kalau ini kan berarti istilahnya konsumennya itu mungkin tahu lebih dari satu brand untuk tas gitu misalnya. Nah, jika nanti ada satu brand yang disebut, maka hubungan dia kepada brand tersebut itu lebih kuat. Mengapa? Karena bisa dibilang hubungannya itu lebih apa ya istilahnya dibandingkan dengan brand lain, dia memilih brand tersebut. Jadi istilahnya gimana ya? Mungkin kalau teman-temannya. Kalau tadi basic consideration kita tidak tahu ada apa namanya pembandingnya ada atau tidak gitu kan. Cenderung tidak ada malah kalau basic consideration, brand pembandingnya gitu. Kalau favorability, si konsumen ini punya yang namanya pembanding lain. Misalnya kalau tas itu, wah saya nggak tahu ngikutin tas. Mungkin ada merek LA atau ya ada yang merek apa lagi, saya nggak tahu merek tas. Tapi intinya kalau misalnya apa namanya, intinya kalau misalnya ada brand pembanding, terus dia memilih suatu brand, maka afinitas brand itu lebih kuat. Berarti dia punya favorability terhadap brand tersebut. Nah, jika ada yang lebih kuat lagi daripada favorability, yaitu purchase intent. Coba dilihat dari pertanyaannya. The next time you buy a bag, which brand are you most likely to buy? Nah, kalau tadi favorability itu hanya pada sekedar mana yang paling kamu suka, maka kalau purchase intent itu jika seandainya kamu ingin membeli, sudah sampai ke tahap beli, brand mana yang akan paling mungkin Anda beli? Atau tas dengan merek brand apa yang ingin paling mungkin Anda beli? Gitu kan. Berarti sudah sampai pada keinginan untuk membeli. Di sini, afinitas brandnya paling kuat karena sudah sampai pada tahap purchase intention. Teman tahu sendiri kan kalau kita purchase intention itu berarti consideration-nya sudah sangat panjang, sudah banyak. Misalnya terhadap brand ini, itu. Terus ada faktor-faktor lain, misalnya uang mungkin, atau waktu, atau alternatif, gitu kan. Ternyata brand ini tetap dipilih. Nah, berarti dia purchase intention-nya tinggi. Affinity dari brand-nya itu tinggi sekali. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya, improving the sales process. Sebenarnya teman-teman sudah sangat terbiasa dengan yang namanya sales process. Jadi tentu saja teman-teman tahu bahwa sales process itu terjadi jika konsumen menukarkan uang. Ya sekarang kalau kita menukarkan uangnya itu bisa dengan
uang baik uang fisik maupun uang digital, misalnya seperti GoPay atau apa namanya saya lupa, Shopee Pay, Shopee Coins, apa itu. Nah, dengan barang yang dibeli. Jadi namanya jika proses jual belinya uang sudah diterima sama penjual, barang sudah didapat oleh konsumen, maka di situ sudah terjadi yang namanya sales process. Nah, lalu sales process itu sebenarnya digunakan untuk apa? Ya selain daripada sekedar untuk mendapatkan uang atau sekedar mendapatkan revenue, begitu kan? Dia juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi penjualan. Jika misalnya sales process misalnya apa namanya keuntungan yang diperoleh sekian, terus kalau misalnya hasil penjualan sekian, terus berapa banyak penolakan atau berapa banyak retur dari barang-barang itu nanti dia akan mempengaruhi efisiensi dari penjualan. Misalnya jika terlalu banyak retur, berarti penjualannya mungkin tidak efisien. Atau jika harganya kita terlalu tinggi, jadi akhirnya demand-nya jadi turun, itu juga mungkin merupakan penjualan yang kurang efisien. Nah, sales process itu dapat dipakai untuk menilai hal tersebut. Saya rasa saya nggak perlu menjelaskan banyak untuk sales process karena saya rasa teman-teman sudah mengerti banyak soal ini. Terakhir, bukan terakhir, yang kelima itu adalah brand repositioning atau kayak penempatan ulang dari brand. Nah, kalau secara kasat mata, brand repositioning itu kesannya tidak relevan. Apalagi kalau teman-teman itu misalnya sudah berjualan, jualannya laku atau bagaimana gitu belum ada masalah, brand repositioning itu tidak perlu dilakukan kesannya. Tetapi ini menjadi relevan kalau seandainya ada masalah, yaitu sebuah brand itu gagal memenuhi ekspektasi. Bagaimana sih maksudnya? Jadi kalau misalnya suatu brand itu menjanjikan kelebihannya A, B, C, D dan seterusnya. Tiba-tiba yang terjadi tidak seperti itu. Itu kan akan menurunkan kepercayaan dari brand. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini memposisikan ulang brand itu adalah sebagai bentuk penyelamatan istilahnya. Bahwa brand itu harus mengevaluasi. Brand itu harus dievaluasi, Harus dievaluasi. Kenapa bisa gagal memenuhi ekspektasi? Terus apa yang salah dari brand ini, begitu kan? Atau misalnya kalau sudah benar-benar sudah benar-benar drop, apakah ada cara untuk menyelamatkan brand itu, misalnya atas sebuah kejadian. Nah, ini dapat dilacak dengan post-purchase consumer response, serta tingkat retur produk. Jika retur tinggi, berarti mungkin brand itu gagal mencapai ekspektasinya. Jadi mungkin harus diposisikan ulang, atau kita lihat brand itu harus dievaluasi. Nah, kalau di buku Kevin Hartman, contoh yang paling bisa dibilang relevan, di mana brand repositioning itu sangat relevan, itu kasusnya tangki minyak bocor di mana ya? Valdez ya, saya lupa. Ada tangki minyak bocor. Tangki itu milik PT Exxon. PT Exxon itu itu perusahaan bensin ya, saya kurang paham. Nah, di situ karena yang punya tangki itu adalah Exxon, maka bisa dibilang konsumen yang tahu akan kejadian itu, dia akan memiliki negative consideration atau anggapan suatu konsumen terhadap brand tersebut, brand Exxon itu negatif. Nah, di sini kan sangat sulit untuk sekedar hanya melakukan evaluasi diri atau kita mencoba mengganti target, itu kan sulit karena kita tahu Exxon itu perusahaan besar. Maka yang mereka lakukan apa? Sebagai bentuk brand repositioning, mereka itu langsung menghadapi masalah itu dengan meyakinkan para konsumennya bahwa mereka itu masih layak menjadi pilihan mereka. Mereka itu langsung mendatangi tempat kecelakaan, terus mereka mulai menawarkan yang namanya peduli lingkungan, kurang lebih seperti itu.
itu untuk mengubah image mereka yang awalnya karena kelalaian terus menjadi merusak lingkungan, mereka berusaha untuk agar terlihat sebagai perusahaan yang menjadi ramah lingkungan, peduli pada lingkungan. Nah, kurang lebih bisa dibilang seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah growing loyalty. Ini saya tidak perlu menjelaskan terlalu dalam, karena ini pada dasarnya sudah apa ya, terlalu familiar dengan apalagi teman-teman yang sudah belajar strategi branding. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya kita itu adalah meningkatkan loyalitas dari brand atau produk. Dan saja teman-teman sudah tahu lah kalau jika seorang konsumen itu sudah loyal pada suatu brand, maka dia sulit kemungkinannya untuk berpindah pada brand lain. Nah, sebelum saya akhiri untuk bagian ini, perlu diketahui bahwa walaupun kesannya ada satu yang lebih relevan daripada yang lain, terkadang keenam objektif ini kalau bisa dijalankan semuanya secara bersamaan. Atau bisa juga bertahap, atau lebih tepatnya. Mulai dari stimulating demand, kemudian building awareness, kemudian influence moderation, kemudian setelah itu dari tiga ini kita lanjut ke sales process. Sebenarnya bisa dilakukan ke enam-enamnya jika kita sudah ada di dalam bisnis. Mungkin pengecualian untuk repositioning the brand ya. Ini semacam senjata kita kalau misalnya brand kepercayaan konsumen terhadap brand itu mulai turun. Bisa dibilang keenam ini saling berkaitan. Mungkin kalau bisa dijalankan bersama-sama, jalankan. Tapi saya rasa agak kurang jelas juga kalau kita langsung enamnya semua kita jalankan semua. Pasti ada yang akan nanti lebih dibutuhkan daripada yang lainnya. Nanti kalau kayak gitu kita harus mampu membaca situasi dan kondisi. Kapan kita harus stimulating demand? Kapan kita harus building awareness? Tapi jangan ada satupun di sini yang tertinggal sama sekali tidak diikuti. Jika kita tidak menggrow loyalty kita tidak menumbuhkan loyalty ya konsumen kita itu aja. Lama-lama mereka bosan. Akhirnya mereka mulai turun atau kita kepercayaan mereka mulai turun. Kita yang profitnya stagnan nggak bisa naik, malah yang ada nanti akan turun gitu kan. Jadi walaupun nanti ada yang dilaksanakannya tidak bersamaan, tetap kalau bisa semuanya dijalankan dan marketing objektif ini. Ya, sekian dari presentasi saya kali ini. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Ignas. Yes, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Joseph. Selanjutnya saya Ignas akan coba menerangkan atau menjelaskan terkait determining your marketing objective. Seperti penjelasan Mas Joseph tadi, ada beberapa tujuan pemasaran. Salah satunya adalah build awareness, influence consideration, improve the sales process, reposition the brand, dan juga increase loyalty. Nah, kita sebagai marketer alangkah baiknya sebelum kita menetapkan tujuan pemasaran atau melakukan kegiatan pemasaran, kita perlu untuk memantapkan terkait tujuan dari pemasaran kita itu sebenarnya apa sih? Apakah tujuan dari pemasaran atau tingkat pemasaran kita ini meningkatkan kualitas pelanggan atau mungkin membangun sebuah build awareness. Nah, kita sebagai seorang marketing analytics perlu untuk mengetahui tujuan tersebut. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa tahu terkait tujuan pemasaran yang tepat untuk campaign marketing kita? Salah satunya adalah dengan menerapkan beberapa key question untuk menentukan apakah tujuan pemasaran ini relevan atau tidak relevan dengan campaign yang ingin kita lakukan. Oke, di sini yang pertama, misalnya contoh tujuan kita ada build awareness. Di sini pertanyaannya adalah di unit awareness, apakah kita membutuhkan brand awareness atau enggak. Di sini, sebagaimana kita tahu, kita bisa lihat kita membutuhkan brand awareness itu membutuhkan atau tidak dengan cara kita melihat data dari tren penelusuran konsumen seperti mungkin dari Google Trends dan juga alat penelusuran tren lainnya. Ada
dunia online saat ini. Lalu kita juga bisa melihat data pangsa pasar dari sebuah kelompok industri mungkin, atau juga dengan harga pasar perusahaan. Lalu kita juga bisa mengetahui apakah kita perlu membangun brand awareness dengan cara melakukan survei terhadap konsumen tentang kesadaran merek dari produk yang ingin kita pasarkan. Lalu yang terakhir, kita juga bisa melihat datanya dari sosial media atau platform sosial media. Kita bisa melihat kira-kira brand atau produk kita sudah banyak belum sih dibicarakan oleh masyarakat. Oke, selanjutnya jika tujuannya adalah influence consideration. Dan di sini pertanyaannya adalah, do you need to better influence consumer? Apakah kamu membutuhkan sesuatu hal yang lebih untuk mempengaruhi konsumen? Di sini bagaimana kita tahu dalam melakukan pembelian biasanya kan konsumen melihat dulu awareness, mungkin pengetahuan tentang produk, lalu selanjutnya adalah mempertimbangkannya nih, apakah produk yang ingin dia beli ini sesuai dengan kebutuhannya atau enggak. Bagaimana kita tahu bagaimana produk kita sesuai atau yang diharapkan oleh kebutuhan konsumen adalah dengan cara melakukan A/B testing untuk memperoleh data terkait wawasan tentang preferensi konsumen, atau dengan CRO tools atau conversion rate optimization, yang artinya adalah seberapa banyak jumlah konsumen yang melakukan pembelanjaan di website kita. Lalu kita juga bisa melihat dari data analisis clickstream dari Advertiser Analytics dan juga tools clickstream analytics tools lainnya. Lalu kita juga bisa melihat data dari survei konsumen, lalu juga bisa mempertimbangkan dari produk lain atau merek lain tentang kesukaan dari konsumen, atau mungkin kita juga bisa melihat data niat pembeli dari konsumen. Lalu kita juga bisa melihat data dari sentimen media sosial yang terkait dengan merek yang akan kita pasarkan. Lalu selanjutnya, jika tujuan kita dalam improve the sales process, di sini pertanyaannya yang mendasar adalah, do you sell effort help or hinder? Apakah aktivitas penjualan yang kita lakukan itu membantu atau tidak ya? Di sini kita kan tahu, misalnya kita berbelanja online, di situ ada aktivitas seperti check out dan sebagainya sebelum melakukan pembelian. Nah, di situ kita bisa lihat dari situ kira-kira sales proses atau proses penjualan atau proses pembelian produk kita tuh udah bagus belum sih di mata konsumen. Nah, kita bisa dapetin pengetahuan itu dengan cara melakukan A/B testing, lalu juga melakukan CRO tools untuk memberikan wawasan tentang keefektifitasan berbagai versi pembayaran yang disediakan pada situs kita. Lalu kita juga bisa melihat data proses checkout, kan bisa kelihatan berapa banyak yang checkout dan juga berapa banyak yang konversi checkout itu menjadi pembelian. Lalu kita juga bisa melihat data respon serta kepuasan checkout atau pelanggan yang melakukan checkout. Lalu kita juga bisa melihat analisis clickstream-nya juga, cuman kali ini berfokus pada pengalaman konsumen yang berkonversi menjadi pembelian dan juga konsumen yang tidak konversi menjadi pembelian. Lalu dari sisi offline-nya kita juga bisa melakukan survei pelanggan juga via in-store, dan juga datanya fokus untuk melihat insight terkait performa pembelian secara offline. Oke, selanjutnya adalah reposition the brand. Nah, reposition the brand ini pertanyaannya, jika kita tujuannya adalah ini, adalah, do you deliver on expectation you have set? Apakah kamu mendeliver sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan? Nah, di sini data yang dapat kita peroleh untuk menjawab pertanyaan ini adalah data respon survei kepuasan pelanggan. Nah, di sini kan kita perlu mereposisikan brand kita lagi nggak sih? Dengan pertanyaan, apakah kita sudah atau produk kita sudah sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan. Oleh karena itu, kita membutuhkan data survei kepuasan pelanggan tentang produk kita. Lalu kita juga bisa melihat data dari Net Promoter Score atau NPS dari perusahaan jasa penyedia NPS tersebut. Lalu kita juga bisa melihat data pengembalian produk, baik dari e-commerce kan biasanya ada, bisa kelihatan juga berapa produk yang dikembalikan dan sebagainya untuk melihat kepuasan pelanggan kita. Lalu kita juga bisa melihat data sentimen media sosial dari yang melihat sosial media kita dan juga menganalisis konten kita
pada platform yang itu apakah sentimen negatif atau positif. Lalu kita juga bisa melihat dari data lain yang dikumpulkan terkait dengan tanggapan pelanggan-pelanggan kita terhadap produk yang saat ini sedang kita pelanggan. Lalu jika tujuan kita adalah increase loyalty atau meningkatkan loyalitas, pertanyaannya adalah, do your customer advocate for your brand? Nah, di sini mungkin advocate for your brand ini adalah next step dari loyalitas pelanggan, di mana pembeli kita bukan hanya melakukan pembelian berulang-ulang, tetapi juga pembeli kita bisa menjadi media atau agent di mana dia memberikan citra positif kepada calon pembeli lain tentang produk kita. Nah, dari mana kita bisa tahu untuk menjawab pertanyaan ini adalah pertama kita bisa lihat dari data respon survei kepuasan pelanggan. Lalu kita juga bisa melihat data sentimen media sosial yang terkait dengan produk kita. Yang setelah kita iklankan kita bisa lihat tools, pada media sosial, platform dan sebagainya. Kita juga bisa melihat dari data NPS, dari mitra NPS yang menyediakan jasa tersebut. Lalu kita juga bisa melihat dari tingkat pembelian berulang dari sistem internal pengiklan atau mitra CRM kita. Oke, selanjutnya adalah prioritizing objective. Nah, di sini kita sebagai seorang analis harus mengidentifikasi dan juga menemukan tujuan pemasaran yang akan memiliki pengaruh terbesar pada kinerja merek. Salah satu cara untuk melakukan ini dengan melibatkan question determining pattern object tadi, dan juga kita juga bisa melihat angka consumer decision journey dari McKinsey. Nah, berikut akan saya berikan videonya agar lebih mudah dipahami. Ambulance methodology. Consumer journey. In order to bring forth the best business and marketing results, we at Ambulance have always made our digital marketing strategies consumer-centric. That entire consumer decision journey, from product ignorance to purchase and loyalty, is crucial for us when developing a communication strategy. However, over the past few years, we noticed that in addition to an increase in internet usage, the traditional consumer decision model has also changed. Before, traditional consumer buying behavior was rather linear. First, the consumer is simply aware of the brand and/or product. Then purchase consideration is formed. Later, a purchase is made, which is followed by loyalty and repurchase. However, McKinsey & Company recently conducted a survey and identified a new model of consumer behavior in decision-making, which we adapted and finalized in our own business approach. How does the new consumer decision journey model look? At the first stage, the consumer need in product, brand, service is not identified. Initially, the consumer experiences ongoing exposure from external informational channels. This stage is very similar to the traditional awareness phase. But in the modern world, a new aspect comes into play that previously was difficult to measure: word of mouth. Today, this marketing tool has gained the same level of importance as traditional ATL instruments. Next, the consumer makes a switch to an identified product need. The stimuli for the changeover could be anything, from family circumstances to a catchy TV advert, etc. At this point, the consumer recalls brands that he is already familiar with. McKinsey calls it the initial consideration set. The next phase is active evaluation, analysis and comparison of the market for existing options. According to McKinsey, today the consumer evaluates a wider range of options, and the more expensive the purchase, the greater is the consumer's attention. He has a critical position, and broader tools and digital formats of communication played here almost the most important role. One of the most important factors in the decision-making process is also the experience of other consumers, word of mouth. After a thorough evaluation of all proposals, the consumer is ready for the purchase that is localized at the point of sale, where he can still change his mind. Post-purchase experience can be positive, where the consumer is happy and repurchases the product, or negative, that produces bad consumer feedback and word of mouth, and the consumer once again enters the active evaluation phase.
In the traditional model, the post-purchase experience is completely disregarded. But in the new world, a world where the consumer has much more power over brand image than ever before, the post-purchase experience becomes a significant part of the marketing strategy. In fact, the consumer has evolved into a kind of media instrument, and depending on the intensity of his post-purchase experience, no matter if it's positive or negative, the more powerful will be his impact on brand perception for other consumers. Oke, selanjutnya adalah building an analysis plan around your objective. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, sebagai seorang marketing, alangkah pentingnya kita untuk menetapkan tujuan dari setiap kampanye pemasaran kita. Jadi di sini tahapan yang pertama adalah mengidentifikasikan tujuan pemasaran kita, lalu merinci hubungan antara tujuan pemasaran dan juga pertanyaan kunci. Dari key determination question of case tadi, kita perlu memperinci kira-kira tujuan pemasaran kita itu sesuai nggak sih, relevan nggak sih dengan permasalahan kita saat ini. Lalu yang terakhir adalah mengidentifikasi data yang akan dikumpulkan dan sumber data tersebut, apakah sumber data tersebut relevan atau tidak, atau sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak. Lalu selanjutnya ada objek. Di sini ada piramid terkait question. Nah, di sini belum kita menentukan tujuan terkait perencanaan, di mana di sini kita perlu untuk memikirkan beberapa pertanyaan untuk menentukan tujuan tersebut. Nah, kita kan sudah punya tujuan ya, selanjutnya kita harus membuat rencana. Nah, kita juga harus membuat rencana itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan analisis seperti pertanyaan 5W dan 1H. Mungkin di sini pertanyaan apa yang kita perlukan untuk meningkatkan brand awareness kita, terus why, kenapa brand awareness kita tidak naik-naik, terus bagaimana cara untuk meningkatkan loyalitas pelanggan kita agar membeli produk kita lagi. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kan kita memerlukan data tadi bisa kita cari sesuai dengan pertanyaan dari question ini. Seperti itu, untuk menentukan rencana yang tepat untuk mencapai tujuan dari campaign marketing kita. Oke, selanjutnya planning for your analytics expedition. Mengidentifikasikan tujuan pemasaran sangatlah penting untuk analisis yang berhasil. Kita sebagai seorang analisis harus merencanakan analisis yang baiklah untuk menentukan tujuan pemasaran kita. Oleh karena itu, kita perlu untuk melakukan beberapa pertanyaan kunci untuk menentukan tujuan kita, apakah tujuan tersebut relevan atau tidak, atau kita juga bisa melakukan kerangka consumer decision journey dari McKinsey. Oleh karena itu, keberhasilan analisis kita bergantung pada kejelasan dari tujuan pemasaran. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat malam, atau selamat sore semuanya. Terima kasih.